Dahulu kala, jauh sebelum manusia mengenal kapal atau jalan, Pulau Sumatera masih diselimuti kabut. Di ujung selatannya terdapat sebuah tanah yang tidak biasa. Tanah itu dijaga oleh Gunung Pesagi di barat, Gunung Rajabasa di selatan, dan laut yang luas di timurnya. Di tengah-tengah tanah itu bersemayam cahaya dari langit, bukan cahaya biasa, melainkan cahaya yang hidup. Orang-orang tua menyebut tanah itu Lampung, yang berarti terang, nyala, atau cahaya dari arah selatan. Tapi dari mana datangnya cahaya itu? Zaman dahulu, tanah Lampung dijaga oleh makhluk agung, seekor naga putih bernama Seran Buai. Panjangnya seperti sungai, sisiknya bersinar seperti perak, dan matanya seperti bulan purnama. Seran Buai hidup di dalam Gunung Rajabasa. Ia bukan naga jahat, tapi ia punya satu tugas suci, menjaga cahaya selatan agar tak dicuri oleh bangsa-bangsa tamak dari seberang lautan. Karena selama cahaya itu tetap ada, tanah Lampung akan makmur dan tak akan pernah tunduk. Setiap malam, naga itu akan keluar sebentar ke pemukiman, menyusuri sungai dan lembah, dan memastikan tak ada yang berani mengusik cahaya yang tersembunyi di dasar tanah. Di lereng Gunung Pesagi hiduplah seorang raja bernama Ratu Ngegalang Paksi, pemimpin kerajaan Skalabrak. Ia terkenal bijak dan adil, dan dianugerahi 4 anak lelaki yang kelak menjadi leluhur marga-marga Lampung. Namun, bukan mereka yang menjadi pusat cerita kita, melainkan putri bungsu sang raja, seorang gadis bernama Putri Sukaningrum, yang lahir saat cahaya merah memenuhi langit dan suara petir menggetarkan bumi. Orang bilang ia bukan anak biasa. Sejak kecil, Sukaningrum bisa berbicara dengan angin, mengerti bahasa binatang, dan ketika ia menyanyi, air pun mengalir ke arah suara itu. Hatinya murni dan lembut, namun matanya menyimpan nyala api. Pada suatu hari, perahu-perahu asing mulai muncul di laut selatan. Mereka bukan orang jahat, tapi mereka membawa ambisi. Mereka ingin berdagang, ingin bertukar, dan beberapa ingin menguasai. Di antara mereka ada seorang pemuda dari negeri seberang bernama Dewa Raksana, putra seorang raja pelaut dari timur jauh. Ia bukan manusia biasa karena darahnya mengalir setengah laut, setengah langit. Ia bisa menenangkan badai hanya dengan tatapan. Ketika perahunya berlabuh di pantai Teluk Betung, yang kala itu masih disebut Tanjung Lautan, ia bertemu dengan Putri Sukaningrum. Cinta pun tumbuh seperti bunga liar di musim hujan. Tapi naga penjaga tanah ini, Seran Buai, mulai gelisah. Ia tahu jika cinta itu tumbuh terlalu dalam, maka rahasia Lampung bisa terbuka dan cahaya yang dijaganya akan dicuri oleh orang-orang yang bahkan tak mengerti nilainya. Malam itu, langit Lampung berubah. Awan gelap menyelimuti langit, dan Seran Buai menggeliat dalam perut Gunung Rajabasa. Gunung itu meletus, bukan karena marah, tapi karena memilih menyerahkan cahaya yang dijaganya. Dari letusan itu keluarlah seberkas cahaya yang memancar ke langit. Di tempat cahaya itu
menyentuh bumi, terbentuklah sebuah pelabuhan alami, tempat laut dan darat bersatu. Itulah Teluk Betung. Putri Sukaningrum menangis karena tahu Seran Buai telah mengorbankan dirinya. Tapi dari air matanya tumbuh bunga-bunga putih yang hanya mekar di sekitar pesisir Lampung. Bunga yang disebut melati Raja Basa. Dari letusan itu keluarlah seberkas cahaya yang memancar ke langit. Di tempat cahaya itu menyentuh bumi, terbentuklah sebuah pelabuhan alami, tempat laut dan darat bersatu. Itulah Teluk Betung. Seiring waktu, Bandar Lampung menjadi kota yang ramai. Tapi orang-orang tua tidak lupa. Mereka membangun pepaduan adat menjadi warisan Pepadun dan Saibatin, dua sistem adat utama yang menjadi dasar hidup masyarakat Lampung. Dan meskipun naga sudah tak terlihat, orang percaya roh Seran Buai masih ada, bersemayam di dalam bumi. Ia tak lagi menjaga cahaya, karena cahaya itu kini hidup di dalam hati orang-orang Lampung. Dalam keberanian, dalam sopan santun, dan dalam adat yang tak lekang oleh waktu. Hari ini, Bandar Lampung adalah kota besar, tapi jika kamu berdiri di pantai saat fajar dan melihat matahari pertama yang muncul dari laut, kamu akan paham, Lampung memang tempat cahaya pertama menyapa pulau ini. Jika kamu diam cukup lama, kamu bisa dengar bisikan angin, suara Sukaningrum menyanyikan lagu untuk naganya, suara rakyat Skalabrak yang mendirikan rumah, dan suara laut yang tak pernah lupa akan kisah cinta, pengorbanan, dan cahaya yang tak pernah padam. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa.